Nanti kita per 19 menit di cut karena ini ngerekamnya cuma 19 menit. Jadi lu lihat handphone gitu. Hah? Lihat jam 19 Iya, ini kan menit. ada waktunya nih. Oke. Halo, guys. Hai. Ini Army nih. Temen udah lewat 1 dekade juga. Sama kayak si Ben kemarin. Ben udah Teman nakal ya. temen Teman nakal. Banyak histori. pekerjaan nakal tapi baik ya, Ya, apa maksudnya. Susah ketemu si Armin. Banyak. Sok sibuk aja sebenarnya gitu ya. Jadi biar nggak kelihatan banget penganggurannya gitu kan. Cuy. Gue pertama kali ngeliat lu teh waktu lu jadi stuntman. Oh enggak, sebelum itu kita udah ketemu. Di mana? Kita ketemu pertama tuh waktu ulang tahun anak kecil di satu tempat yang siang harinya, yang pagi harinya sepi, Itu tapi siang ke malam itu buka. itu setelah jadi stuntman belum? Belum deh kayaknya. Itu ketemu pertama deh, after itu baru ada yang kegiatan stuntman. Iya seriusan. Harusnya kan orang lain. Dia Harusnya MC-nya nggak saat bangun. itu. Cuman MC-nya overdrink ya, mabok ya, nggak kuat tuh. Nah, akhirnya yaudah pemain pengganti lah yang masuk ya. stuntman. Tapi baru ya kalau gue ya sih gue nge dengan sosok lu tuh di waktu jadi stuntman. Yes. Karena cukup intensif ya. Lo iklan. Sama kantor. Lanjut. Ini udah 3 menit. Nanti dipotong aja lah ya. Yes. Bagian lu, bagian ini tuh bukan bagian gua. Kalau gua elunya tuh waktu jadi stuntman nih. Yes. Tapi kita baru bener-bener agak akrab tuh waktu ke Pangandaran. Ya, sesi Ramadan tapi foto itu ya. Liburan. Foto dewasa tapi bulan puasa. Ini antara menjaga iman sama menjaga imin agak sulit saat itu gitu ya. Sekamar Kan- berdua pula gitu. Kita berdua doang yang puasa Mi. Yes, baik, betul. Jadi puasanya luar biasa godaannya, pahalanya double itu ya, jaga pandangan, jaga ini. Nah dari situ rada akrab. Ya jadi sering bareng. Terus yang gua tahu lo masuk ke Windo. Yes, Akhirnya. after itu betul. Enggak waktu itu setelah itu gue sempat berapa kali disuruh datang ke acara lo gitu buat Kita masih event foto-fotoan tuh dulu waktu Bunker mau berdiri. Oh Kita iya, sempat Bunker, foto betul. model, kita punya agensi Oh model iya, betul, saat betul. itu kan, sampai kita bikin agensi di Jakarta untuk artis segala macam kan. Foto di ruangan Bunker yang belum jadi saat itu, di ruangan karaoke ya, kita datengin Iya betul. beberapa ladies ini kita foto kan, foto model. Nah after itu baru Bunkernya jalan, gue belum jadi budak korporat saat itu. masih kerja event-eventan lah gitu ya, sampai launchingnya Bunker. Kita ngundang DJ Yasmin, lu yang desain posternya, banner segala macam. After itu baru udah jalan beberapa bulan lah Bunker, baru gue ditarik masuk Windo jualan kabel. Itu udah jadi budak korporat lah di sana. Kerjanya siang malam ya. After itu ya sering event lah sama lu, kita banyak ketemu segala macam. Beberapa kali juga gue punya event di luar dari agenda rutin ya. Tulus waktu itu yang gue datang. Ya, sempat yang di Pahlawan ya, Gor Citra ya. Iya betul. Gor Citra, kita punya event videoan smart kalau gue nggak salah waktu itu. Ngundang Tulus segala macem, sampai dapat CD ditandatangan langsung sama Tulusnya kan waktu itu kan ya. Itu datang pas foto segala macem. Ya, itulah perjalanan sih, dari kenalnya dari event-eventan sebenarnya ya. Gua kenal sama temen lu sebenarnya, kenalnya sama Billy saat itu kan, gak kenal sama lu. Kenal sama dia pun ya gara event sebenarnya, event. After event kesininya udah malah eventnya jadi jarang. Malah gue jadi banyak ngurusin manufaktur, ngurusin budak korporat lah sekarang jadinya. Jadi korporat perusahaan gitu.
Terus lo sempet juga waktu pandemi si Billy bikinin gua proyek YouTube. Yes, kita sempet ya. Lu sempet syuting mobil gue yang Wuling ya kalau nggak salah. Ya, waktu itu. Wuling. Ya Wuling. Kita syutingnya di dekatnya dari sini. BTM. Iya, BTM Ubertos sih. sekarang. Ya Ubertos. benar, dulu namanya Bandung Timur Mall. Iya, BTP, Bandung Timur Plaza. Sekarang Oh, jadinya iya, Ubertos gitu kan. Nah, ini agak lucu tuh begitu. Kenapa pilih di BTP? Gua ada temen kata Arya nih. Temennya apa? Oh, ternyata punya ini usaha laundry di sana ya. Iya. Paling ujung tuh deket banget yang kompleks masuk perumahan. Di sana syuting lah kita yang Wuling sambil nyelipin itu tuh Bikin dua konten bikin. ya, Enggak, satu konten itu ya. satu konten, satu mobil, review mobil plus ada sulap dan hipnotis di dalamnya. Hipnotis hostnya. Ya hipnotis sosial. Jadi waktu itu emang kebetulan selain main di event, ya gue juga sering entertain ya, sulap, hipnotis, tarot lah waktu itu gitu kan. Karena pas syuting yang Wuling itu kita mainin hipnotis ya, si hostnya siapa hostnya gue lupa. Alika ya waktu itu ya. Sebuah proyeknya sempat jalan tuh. Dulu nama channel YouTube-nya Precious Project. Precious ya. Sekarang lu masih pakai Precious nggak? Enggak. Oh udah enggak Channel, ya, dapat channel personal. channel gua. Channel lu ya. Tuh. Nah, ini apa? Ya habis itu kan lu juga sempat jadi ini ya. Gua bikinin konten buat lu berapa kali. Yes. Kita syuting di ruangan kecil gitu ya dengan lemari jati yang lama gitu ya. Sempat bikinin Konten tarot. Itu sempat konten tarot sama hostnya bukan Alika tuh waktu itu siapa ya? Nona ya, si Nona ya. Oke, Nona itu sempat hipnoterapi juga, tarot juga sempat 4-5 episode lah waktu itu ya. Iya. Sebelum akhirnya Kenapa lu enggak terusin? akhirnya gue lanjut sama si Zul kan. Waktu itu lu udah sibuk juga ngurusin, lu bikin konten apa lagi, lu masih fokus di konten mobil gitu kalau nggak salah waktu itu. Nah gue udah fokusnya ke konten sulap waktu itu, jadinya teh sulap sama tarot lah. Akhirnya udah pisah sama Zul, waktunya udah nggak ada, ya akhirnya stop juga, channel gue juga stop aja gitu, nggak jalan juga. YouTube-nya juga tutup si kontennya. Terus lu sempat lari dari konten mobil, sempat ke band ya waktu itu ya, personal di band ya waktu itu ya. Enggak, ngobrolan aja. Ngobrolan aja ya. Sekarang Karena hostnya gonta-ganti. dan sekarang masih berlanjut ke kontennya obrolan gitu ya, diskusi. Kalau ini mah di channel gue sendiri. Personal ya, bukan Personal. bukan bawa nama brand channel khusus gitu ya berarti. Enggak, ini mah apa sih? Dokumenter lah ya. Pupdok. Pupdok. Kenang-kenangan. Ya suatu saat itu bakal jadi history nanti ya. Tujuannya emang itu nih. Kalau Jaga-jaga. makanya nama kontennya tuh sebelum aku pergi. Sebelum aku pergi. Dia memang punya historical panjang lah ya. Nah, yang gue mau tahu tuh gimana Mi kisah lo dari sebelum ketemu sama gue dan setelah kita mulai makin jarang ketemu. Yang gue tahu kan lo dari Bangka apa Belitung ya? Ya betul, dari Bangka. Nah itu gimana akhirnya lo bisa terdampar di Bandung nih? Oke. Jadi historical awalnya sebenarnya gue termasuk orang yang ya kalau kita bicara di Bangka itu termasuk yang miskin lah. Ya. Ceritanya kendaraan nggak punya, even cuma sepeda pun nggak punya lah kayak gitu ya. Nah kemudian dengan hasrat yang pengen merubah kondisi keluarga lah ceritanya, punya niat mulia gimana caranya biar keluarga ini nggak terlalu dipermalukan lah, nggak dianggap lemah lah gitu ya, dengan uang seadanya hasil, kalau bahasa sana ada namanya ngedulang timah. Ngedulang itu kalau kita bicara apa ya, kalau emas gitu kan, nah ini tapi timah gitu kan, ngumpulin timah. Lo? Iya, itu SMA itu. Apa di sungai gitu? Di sungai ya, betul, di sungai, gunung kita gali, kita ambil tanahnya, cuman kita masukin ke sungai sampai dapat timahnya, kiloan kita jual gitu ya. Nah, dengan modal itu gua nekat maksa untuk pergi ke Jakarta saat itu. Pakai duit lo hasil Pakai duit dulang itu timah cuma itu? 175.000 saat itu. Tahun berapa itu? Itu tahun 2000 ya, tahun 2000 itu 175.000 cukup hanya untuk ongkos tiket kapal Pelni saat itu. Nah, Di kemana? Jakarta? dari Bangka itu ya, masuk di perairan Bangka sampai ke Tanjung Priuk saat itu ya. Itu Di itunya lu udah ada tujuan? Apa gelap? enggak ada tujuan, masih gelap, masih benar-benar enggak ada tujuan, benar-benar yang nekat. Beneran, Mi? Seriusan. Sampai orang tua gue bilang, dia bilang gini, ya udah lu mau berangkat boleh, tapi orang tua nggak bisa bantu apapun. Kalau lu mau berangkat silahkan, lu nekat silahkan lu berangkat. Jadi dianggapnya anak hilang. Jadi istilahnya udah lu berhasil
syukur lu kagak berhasil ya udah gitu ya. Tapi dengan modal tadi nekat pengen bahagiain orang tua, pengen ngangkat derajat keluarga, oke gue berangkat. Daftar sampai Tanjung Priuk nih terkatung-katung gak jelas, tidurlah di masjid gitu ya. Masjid di Priuk. Di masjid di Priuk. Nah butuh buat makan segala macam ya biasa, cuci kontainer gitu ya, bantu si supir. Lalu FKSD gitu. Iya, itu benar-benar yang karena lingkungan di Priuk itu kebetulan lingkungan orang Sumatera semua, gua agak cenderung lebih cepet untuk deket lah ya, karena rata-rata di sana ya orang-orang Sumatera semua lah yang di sana gitu kan. Nah, kalau itu dapat Itu sorry. Itu lu umur berapa? umur berarti 18, lulus SMA. Lulus SMA. Ya. Nah, udah gitu cari-cari tahu nih, gue ikutlah yang namanya dulu MPTN, kalau sekarang disebutnya apa, SPMB ya. Dulu MPTN cari, cuman karena emang gobloknya dan nggak punya referensi apapun saat itu, milih universitas tuh favorit ya, gue milihnya UI. ITB, UI ceritanya saat itu, dan ngambil jurusannya sama-sama ngambil teknik industri. Kenapa? Karena pada saat itu gue STM-nya mesin ceritanya begitu, karena gue pengen teknik mesin dia lanjutin gitu kan. Tapi ini emang lu ke Jakarta pengen PTN? Iya, emang pengen kuliah rencananya, kuliah. Nah, dengan modal seadanya tadi. Kan nggak punya duit buat kuliah. Iya, maksa. Gue bilang tadi, ini benar-benar maksa. Ternyata nggak lolos PTN-nya. Ikut ujian nggak lolos, terkatung-katung tuh nggak jelas gitu kan. Ya udah deh, akhirnya gue ikut bus dari Priuk ke Rambutan saat itu. Dari Rambutan gue ke Bandung ceritanya. Nah di Bandung itu sampai dulu panjang, cari-cari informasi beasiswa ceritanya saat itu kan, cari informasi beasiswa, nemulah salah satu kampus swasta di Bandung, di Surapati, di dekat Jalaprang, itu namanya STTYPKP saat itu. Kalau sekarang jadi namanya USB Sanggabuana ya. Oh, yang dekat Jalaprang. Ya, Jalaprang. Betul, dekat kantor imigrasi, itu STT dulunya. Itu gua 2001 tuh STT. Jadi ada beasiswa, gua coba tanya-tanya segala macam, ikut tesnya ternyata lolos. Kuliahlah di sana. Kuliah dengan catatan tidak punya tempat tinggal, nggak punya bekal gitu ya. Akhirnya gua nginepnya dulu ada 2 tempat favorit tempat gua nginep. Satu pos polisi Dago, depan seberang Bank BCA, dulu ada pom bensin di sana. Masih ingat ya, ada pom bensin, sekarang udah nggak ada. Iya, jadi Taman Dago sekarang. Nah, dulu ada pom bensin di sana, gua mandinya di pom bensin, gua pipis di pom bensin, tidurnya di pos polisi. Baju satu ransel itu nggak punya apa lagi, hanya satu ransel yang gua bawa. Bajunya keluar masuk pakai itu aja terus. Itu cuma 4-5 helai. Buat hari-harian gimana, kan lu nggak gawe? Ya itu justru pada saat malam nggak kuliah segala macam, gua ngamen di sana. Anjir. Ya, ngamen. Makan tuh cuma dengan Indomie. Survival banget nih. Indomie rebus plus sukro lah, dulu ada sukro gitu kan. Nah, gua kenal sama yang punya warung di sebelah pos polisi itu gitu ya. Dia orang Tasikmalaya, dia pulangnya itu 6 bulan sekali gantian sama saudaranya gantian. Nah, gue bantu-bantu di warung itu, kadang ngamen, kadang ngamen sulap saat itu. Itu udah mulai sulap-sulapan tuh saat itu, udah mulai ngamen sulap segala macam. Oh, ada yang lupa gue tanya. Itu tahun berapa nih? 2001. 2001. Iya. Nah, 2001 di sana. Nah, after itu gua di kuliahan udah masuk semester keempat, mulai jadi asdos ceritanya. Nah, jadi asdos ya karena maksa ya, kita nggak punya kemampuan apapun, nggak punya duit ya, kalau nggak aktif begitu kan nggak bisa hidup gitu ya. Biasalah kalau di kuliah tuh banyak ambil uang kan dari ngerjain tugas teman-teman, bantu fotokopi gitu ya. Dulu modulnya masih pakai OHP tuh, pakai plastik bening gitu kan, ditembak ke sana kan. Nah, itu bagian gua tuh, fotokopian di kertas buram segala macam. Udah dapat duit dari ngerjain tugas teman-teman. Nah, di semester 4 itu gua jadi asisten dosen, kebetulan asdosnya komputer ya, lab komputer. Saat itu komputer belum terlalu booming lah, tapi di YPKP itu udah punya lab komputer. Gue jadi asdos di sana. Nah, gue jadi punya tempat tinggal. Gue diperbolehkan tidur di lab ceritanya. Jadi selalu tiap jam 7 jam 8 malam, after ngobrol sama satpam, api unggun segala macam. Jadi lu tidur di kampus? Tidur di kampus. Gue tidur di lab komputer. Jam 5 pagi gue udah bangun, udah mandi di toilet kampus segala macam. Jam 6 orang udah nanya, kok lu udah nongkrong, kuliah jam 7? Ya, gitu. Pada orang nggak ada yang tahu gue tidur di sana. Nah, itu survivalnya gue sampai sana. Terus kenal sama tukang mie ayam di depan. Tiap kali dia pulang jam 5 jam 6 udah pulang, gue bantu dorong gerobaknya sampai Pasar Suci. Dia belanja, gue bikinin mie ayamnya segala macam. Sampai sekarang masih ada tuh namanya mie ayam Jawa Indah. Gue di sebelah mana? Di depan banget STTYPKP tuh. Bukannya tukang kelapa? Enggak. Bukan di seberang, di depan. Jadi
ya setiap PKP di sini di pinggirnya di pintu keluar pintu satpam itu ada namanya mie ayam Jawa Indah sampai sekarang masih ada. Nah boleh tanya sama dia, gua kenal, gua diajarin cara bikin mie, gua diajarin ya intinya gitu lah, nyuci piring segala macam, apapun yang bisa jadi duit satu gua lakuin lah gitu kan. Nah udah begitu semester 5 semester 6 gua udah mulai aktif di himpunan, jadi punya kosan baru, nggak di lab komputer lagi, gue punya ruangan himpunan, ruangan hima ceritanya di sana. Ruang himanya jadi base camp lah, jadi tempat tidur, ya kan. Nah, mandi sana, di kampus. Ya, mandi di kampus. Pokoknya semua kegiatan gue di kampus lah. Oh, mandi tetap di sama kampus ya. Itu kan himpunan masih di kalau kampus gue ya. butuh duit banget, ya kadang gitu gue ngamen kemana, kadang cuci mobil di ledeng dulu gitu. Gue sampai ke ledeng segala macam. Jadi tiap kali ada angkotnya dulu Cahum Ciroyom sama Cahum Ledeng tuh. Nah, itu poolnya di Setiabudi lah. Di atas di Ledeng. Gue tiap kali nyuci angkot berapa puluh angkot dikasih cuma 15.000 gitu ya. Tapi cukup lah buat gue masa saat itu bertahan hidup survival. Sampai dulu masih gazebo tuh masih ada jualan di gazebo, gue jualan kerupuk udang. Kemudian temen gue namanya Paris Rizky. Dia sekarang kerjanya di Pertamina tuh. Dulu dia tinggalnya di Cirebon. Jadi tiap kali 2 minggu sekali dia pulang, gue selalu nitip Riz tolong bawain gue kerupuk udang. Dia kasih mentahnya, nah gua goreng sendiri. Ya, gua gorengnya di mana? Kan di kampus. Di belakang tuh ada suatu kantin kayak gitu kan, ada kompornya, ada segala macam. Gua minta izin, gua beli minyak, gua goreng, akhirnya gua bungkusin pakai plastik kecil-kecil, dilem pakai lilin gitu. Pakai lilin. Nah, tiap minggu gua jalan di gazebo, sekitar jam 5, jam 6 tuh gua udah standby. Dulu masih lapang gazebo tuh masih boleh jualan. Sekarang udah enggak kan. Nah, gua jualan di sana, itu lumayan, selalu dapat 30-40 ribu lah satu kali jualan tuh untungnya ya. Nah, gua store ke si Paris untuk modal selanjutnya belinya, dan itu selalu berulang terus. Nah dari sana gue mulai itu dari banyak jualan di gazebo, gue sampai jualan juga alat-alat sulap saat itu. Nah itu bikin sendiri. Itu kapan lo pertama kali mulai tertarik sulapnya? Gue sulap itu pada saat gue aktif di lab komputer gitu ya, itu akses internet tuh luar biasa saat itu kan. Gue bisa cek segala macam. Nah gue nemu yang namanya manuskrip. Manuskrip tuh semacam kalau kita bicara sekarang e-book ya, PDF gitu kan. Nah jadi ada trik-trik sulap sederhana, mana yang bisa beli bahan kimianya gue beli, gue bikin gitu kan. Nah itu gue jualan tuh, berdasarkan itu gue jualan alat sulap segala macam. Akhirnya gue dapet trik-trik kartu gitu kan, yang kartunya dimanipulasi dikit bisa dijualin. Nah itu mulai jualan tuh. Dari sana diundang lah ke kafe-kafe kecil gitu ya, Mas bisa main nggak di kafe gitu? Oke boleh. Nah itu saat itu showcase-nya di mana? Maksudnya lo atraksinya di mana? Di gazebo itu? Di gazebo itu kita pakai karpet gitu nggak? Sekalian jualan kerupuk? Iya, pinggirnya jualan kerupuk, sebelahnya jualan alat-alat sulap gitu. Oh, lo sambil atraksi gitu? Ya, ambil atraksi. Nah dipanggil lah buat main di kafe segala macam. Kita main di kafe itu nggak dibayar, kita cuma dapat makan malam gratis gitu ya, plus boleh nyebarin kartu nama. Nah di sana gue mulai tuh nyetak kartu nama di kampus ya, di lab gitu ya, modal beli kertas segala macam. Nyebar tuh kartu nama, ya mulai tuh dikenal tuh. Ya dulu kafe pertama gue main tuh Atmosfer yang di jalan masih Lengkong besar itu kan di sana. Masih. Ya itu kan dia sering ngundang artis tuh tiap berapa bulan sekali gitu kan. Nah kesempatan tuh pada saat ada artis, gue main namanya itu Street Magic, jadi table to table, main dari meja ke meja sambil habis main nyebarin kartu nama. Jadi saya punya banyak klien tuh, ngundang anaknya ulang tahun pertama-tama gitu kan, sampai segala macam. Akhirnya berkembang tuh dari yang tadi sulapnya sederhana main di meja saja, mulai main yang agak gedean dikit gitu kan. Nah udah gitu karena udah agak terkenal namanya, kenal dengan komunitas sulap Bandung namanya KSB saat itu, komunitas sulap Bandung. Nah kenal lah dengan namanya Jo Sandi gitu ya, kemudian Irfan, banyak lah teman-teman yang Denny Darko yang dulu main bareng di komunitas itu. Sampai akhirnya kan ada dulu kita bikin create konten bareng tuh namanya The Master RCTI. Nah itu otaknya kita bareng tuh sama-sama tim. Bukannya itu Dedi? Itu bareng sama-sama satu komunitas. Dan bareng booming tuh sulap di tahun itu 2000 berapa itu ya? 2000 lupa lah gua tahunnya tahun berapa ya, tapi itu mulai booming loh. Nah mulai dikenal. Nah mulai tuh banyak panggilan segala macam. Nah beralih profesi lah gua yang tadinya sudah kuliah pun sudah lulus gitu ya, udah beres, kuliah udah beres segala macam, mulai aktif tuh di dunia entertain, aktif di sulap segala macam, aktif di hipnotis. Nah after main sulap itu banyak kenal sama ya klien-klien tadi kan. Nah salah satu klien ini yang akhirnya gue beralih dari main sulap tadi, main hipnotis ini, akhirnya lari ke IO.
mulai ini ada klien punya event dari yang tadinya cuma main sulap doang, ya udah deh eventnya gue handle deh gitu ya. Mulai ajakin temen-temen kampus segala, yuk bantu gue punya event gini-gini segala macam. Nah salah satunya yang akhirnya gue kenal sama Billy ya, ini awal mula jadi bisa kenal sama lu nih. Gue kenal sama Billy itu gue butuh duit ceritanya. Gue punya event cukup gede, eventnya dulu launching Huawei Z atau Huawei apalah gitu kan. Itu di Istana Plaza saat itu masih ketop-ketopnya, masih rame banget lah gitu kan. Gue punya event di lobbynya, itu nilainya lumayan ratusan gitu kan. Nah awal mulanya karena Billy ini salah satu klien gue dulu gitu ya, anaknya ulang tahun, gue jadi MC-nya, gue jadi badutnya, gue main sulap buat dia. Yang pas kapan nih si Haidit kayaknya ulang tahun cuma di Illusion di pertama itu. Illusion di pertama itu. Itu awal mula gua deket sebenarnya sama dia. Dia sebelumnya dapat koneksinya dari mana? Ya, koneksinya itu sebenarnya pada saat dulu Bu Kori ya, kita bicara di Ewindo, itu ulang tahun Ewindo segala macam butuh hire event organizer. Nah, itu gua supply artis saat itu. Cuman artis saja, eventnya gua enggak pegang. Sana kenal tuh, punya kontaknya Billy tuh gitu kan. Yang pas ini berarti yang pas Romi Rafael. Gue lupa kondisi awalnya, kalau gue nggak salah pas pergantian, lu ada deh hadir waktu pergantian presidennya Ewindo dari Otan Nakasang ke Bukori. Lu yang foto dan video di atas di ruangan kaca, kayaknya masih lu deh. Ya ada. Ada ya. Nah itu dimulai saat itulah gue sering dapat event dari Ewindo. Gue masih freelance saat itu, masih belum kenal. Nah after itu suatu saat Billy ini update status BBM zaman begitu ya, si BBM dia update status OTW bandara di Pati Amir. Bandara di Pati Amir ini bandaranya Bangka Belitung. Gua tanya dong ke dia, bos lu ngapain ke Bangka? Gua bilang gitu kan, lu ngapain ke situ? Gue pulang kampung mau cengbeng gitu kan. Cengbeng itu kan apa, kita bilang sembahyang kubur ya, sembahyang kuburnya orang Chinese lah. Aku bilang, loh emang lu punya turunan di sana? Gue bilang punya keluarga di sana sampai lu cengbengnya ke sana gitu. Iya, ini tante gua, tante itu Bu Kori ya. Ini tante gua rumahnya di sana. Wah, di sana di mana? Gue bilang. Ngasih tahu alamat lah. Ngasih alamat, ternyata itu ya entah kebetulan entah apa, itu persis di belakang rumahnya orang tua gua. Oh, masa? Seriusan, di Kampung Tanjung itu di sawah itu di belakang banget. Juga telepon orang tua gua, ketanya kenal nggak? Aku bilang, oh iya kenal. Dia kenalnya sama orang tuanya Bu Kori dan masih ada saat itu. Oh, gue bilang, gue ceritalah sama Billy kan, cerita segala macam. Dari sana lah gue deket, ya mulai diajakin untuk join bareng lah ya gitu ya. Diajakin bahwa yaudah ikut gue deh, itu tante Kori juga orang Bangka segala macam. Nah mulai lah gue masuk ke tadi yang gue bilang gue jadi budak corporate gitu ya. Gue kerja di perusahaan kabel yang tadinya cuma awalnya jualan, event-eventan gue masih berjalan, banker saat itu kita masih jalan juga gitu ya, jadi siang malam tuh saat itu kerja. Nah dari sana gue kenal lu sampai akhirnya kita kerja bareng, banyak project bareng, sampai akhirnya kemudian Billy punya pabrik, dia buka di Purwakarta. Gue mulai sibuk tuh di Purwakarta, udah mulai jarang ketemu sama lu ya. Udah yang luar biasa, waktunya udah mepet-mepetan lah. Nah, kayaknya gue cuman pas gua kesana sekali ya yang lu syuting mesin baru datang ya, dulunya udah gede ya, udah gede lah gitu. Gua 2016 itu masuk Ewindo tuh masih kurus kering ya, masih kayak wayang gitu kan. Itu ya emang karena masih budak korporat ya, belum dapat penghasilan apapun ya, masih sebatas gaji yang cukup untuk hidup sendiri lah, bantu orang tua pun belum terlalu banyak. Nah after itu gua cuma coba mulai usaha segala macam, udah mulai banyak usaha ya, udah mulai bisa settle dikit lah gitu kan. Jadi di luar dari penghasilan gua yang di corporate, gua udah kiri kanannya udah lumayan lah gitu. Udah ada usaha-usaha lain yang gua jalanin. Ya sampai sekarang gua punya beberapa perusahaan, kita main di trading gitu ya, kita main di kabel gitu ya. Kemudian kita juga main di agen jual beli kabel. Ya udah lumayan lah. Bahkan sekarang gua punya yang namanya JAT, gua kerjanya di bidang IT. Jadi kita support ERP sistem ke perusahaan, kemudian kita maintenance terkait dengan jaringan, jadi internet segala macam. Nah, baru kepake ilmu kuliahnya, sebelumnya kuliahnya teknik industri, usahanya entertain segala macam, itu lumayan jauh lah dari kemampuan gitu. Nah, baru sekarang sih mulai ilmu-ilmu di kuliah diterapin lagi. Tuh.
Historicalnya begitu lah, long short story-nya sih kalau gue cerita. Nah, pas yang terakhir gue kesini kan ini masih belum begini kan settingannya. Terakhir lu kesini di gedung sebelah. Oh, Di ruko sebelah. oh bukan yang ini? Enggak, itu di ruko sebelah. Ini udah nambah satu ruko lagi. Nanti kita bisa lihat ke atas. Di atas udah gua jebol, udah gua jadi gede. Oh jadi Gede. Nah, nyatu. terus ada tambahan satu lagi di sana ex bioskop. Dulu Iya. ada di sini namanya bioskop Astor. Nah, itu udah gua pakai juga sekarang buat proses. buat produksi. Jadi sekarang kondisi tim itu sudah hampir 560 orang di sini. Udah Kita udah 3 shift advance ya? jalan ya udah lumayan. Dulu terakhir lu datang sini baru di angka 60-70 orang gitu ya. Nah, Masih sekarang nyari investor itu. Nah, masih cari investor sana sini. Kita ketemu masih di warung SSB ya, Yang SBB, warung soto. SSB. SSB ya, warung soto pagi-pagi, kita sarapan pagi-pagi, ternyata partnernya nggak bisa datang gitu ya, masih habis ngalong kan partnernya, nggak bisa ketemu. Ya itu hari-hari pedih yang kita cari investor untuk coba bangkit ya, coba bertahan. Ya sampai sekarang alhamdulillah udah. Alhamdulillah sekarang udah mulai bisa settle lah, udah bisa jalan sendiri dengan berbagai macam lika-likunya lah gitu. Nah, karena sekarang udah mulai merambah ke banyak bidang. Taruh dulu, jangan terlalu cepat nih. Jangan terlalu cepat. Yes. Nih apa kan pas perusahaan yang Purwakarta itu tutup, Yes. lu kan mencoba bertahan nih. Yap, coba Nah survive. itu gimana nih pahit-pahitnya? Oke, jadi kondisinya saat itu kita benar-benar yang namanya ausi saat itu lagi benar-benar dikejar sama debt collector gitu ya, lagi dikejar sama intinya kita punya hutang saat itu untuk jalan. Kemudian kan ternyata ya ada miss something lah sehingga dana itu nggak kembali dan nggak bisa payment nih ke customer, ke supplier gitu ya intinya. Nah, akhirnya kan tapi karena kita masih punya peluang bahwa kita masih punya ordernya, customer masih percaya ke kita, masih ngasih ordernya. Nah gue pikir saat itu sayang kalau nggak dilanjutin. Kebetulan teman-teman yang Lagi pula kalau nggak lu jalanin kan jadi masalah juga kan. betul Mesti diberesin. ya, akhirnya kan kita paksa dengan tim seadanya, kita paksa untuk tetap jalan. Ya survive sampai hari ini gitu, masih bisa berjalan, udah bisa recovery lah gitu ya. Hutang-hutang lampau, hutang usaha udah mulai terbayarkan gitu ya, walaupun dicicil gitu kan. Kemudian usahanya udah mulai berkembang. Sekarang justru dengan tambahan banyaknya customer ya, tadi gue bilang dari awalnya kita cuma punya 76 orang gitu ya, sekarang udah sampai 500 orang lebih gitu. Dan itu pun secara kapasitas masih kurang gitu. Kita udah harus nambah expand, cuma karena tempatnya nggak ada segala macam. Gue sekarang kerja sama juga sama orang lain. Lu punya tempat, lu punya manpower, yuk gue supply barangnya ke lu, lu proses dia di sana gitu. Kita punya beberapa tempat sekarang, ada di Cipati, di Soreang, ada di Cileunyi juga, itu kita sudah supply. Nah nanti mau supply lagi satu lagi di Rancaikek, itu udah mulai di develop juga tempatnya. Jadi emang waktunya agak sedikit ya tadi gue bilang gue harus kesana sini karena emang coba lagi ngedevelop di beberapa tempat sini. Nah di sini sendiri udah nggak mungkin ada perluasan, mau nambah orang udah 3 shift, jadi udah gak mungkin lagi ada lounge. Jadi full, 24 jam full jalan di sini sekarang gitu. Itu dalam waktu 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun. 1 tahun lah, kurang lebih 1 tahun. Terus akhir datang ke sini itu setelah lebaran ya. Nah ini udah lebaran lagi, udah 1 tahun yang lalu lah Ya. gitu. Jadi emang progresnya ya bukan karena hebat, tapi emang dipaksa untuk gede tanpa ya itulah saya bilang support dari teman-teman tim di lapangannya luar biasa. Sampai kita bisa up-nya cepat lah gitu. Ini kondisinya. Baru ketemu lagi sama lu sekarang gitu ya. Yang event sekarang gue merasa berdosa ke dia. Dulu kapanpun mau ketemu gue ready, sekarang ajakin ketemu dia bikin janji gue udah sampai 3 minggu yang lalu baru sekarang bisa ketemu ya. Itu pun tadi gue bilang gue nggak mau tahu ya, jam 11 lewat gue udah cut ya, gue harus berangkat ya. Dia bisa datang. Yang itunya gue tinggalin. Yang si surveyornya. Istri aja. Itu kondisinya gitu. Cuman satu hal, gue udah banyak berubah, banyak lika-liku yang gue hadapin. Gue masih lihat lu sama dengan nyentriknya lu gitu ya, dengan ala-ala bandnya lu gitu, dan dengan ya banyak orang yang cerita ke gue, kok lu bisa deket sama Arya sih? Ya enggak, lu biasa aja enggak. Siapa yang nanya begitu? Ada beberapa orang yang nanya ke gue, mereka bilang gue susah loh buat ngobrol sama Arya, gue susah loh buat
nyamain persepsinya. Oh masa sih, gue bilang perasaan gue biasa aja. Kita klop-klop aja. Persepsinya. Gue bilang gue klop-klop aja kok, gue bilang gitu. Ya itu lah historical perjalanan ya. Walaupun kita nggak terlalu sering ketemu, tapi gue pikir kita punya banyak historical yang gue pikir cukup dalam lah ya, sampai event hal-hal terlalu pribadi pun gitu ya. Kartu butut lu tuh ada di gua. Ya, gue tau lah ya. Sampai ya event pertama gue bahkan sempat ngikut lu, dan kita saat itu masih belum kenal, gue bilang ya. Cuma sebatas ngikut bareng. Lu ya, kita pernah punya kegiatan di Villa Lembang. Lembang atau apa itu? Cianjuang ya. Iya. Datang moto malam kan gue ada di sana, tapi kita nggak bertegur sapa dan nggak belum saling tahu lah saat itu. Baru dibilang beneran dekatnya ya mulai dari Pangandaran kan, karena kita sekamar. Iya. Dan sama-sama yang puasa. Iya. Yang lainnya nggak ada yang puasa. Itu puasa siang-siang moto di Pasir Putih gitu ya, dengan pakaian yang Sore-sore ini semua. Oh sore-sore ya. Jangan maghrib. Itu yang perahu-perahu tuh jadi pada merapat semua. Iya, pas beres baru bubaran semuanya. Cerita gila masa lalu gitu. Lu masih muda saat itu kan ya. Masih muda, 10 tahun yang lalu nih. 10 tahun yang lalu ya. Tapi umur gua ya masih umur 30-an lah saat itu kan. Sekarang udah 40 lebih. Jadi historical masa lalu. Ya, gue pikir cukup unik ya saat ini. Unik. Gue dikenalkan sama lu itu dibilang ini tim gua tukang foto, tukang desain saat itu ya. Bicara sih tukang saat itu ya. Padahal udah profesional ya. Toolingnya, device-nya udah bagus saat itu ya. Kameranya udah kamera mahal lah. Gue masih datang ke rumahnya dia, masih studio kecil ya, dengan satu komputer duduk di meja gitu. Tuh edit-editan. Dulu masih zamannya ini ya, masih zamannya awal-awal tuh masih CD ya, di burning di CD gitu ya. Ya belum zaman Google Drive. Google Drive belum zaman, flash disk, hard disk tuh masih terbilang barang mewah saat itu ya. Jadi masih zamannya tuh di burning di CD. After itu jadi ke DVD. Ya. Gue udah kenal dia saat itu gitu. Jadi kalau sulap-sulapan udah nggak sama sekali. Sekarang kalau nilainya up 10 juta gue ambil. Kalau di bawah itu udah gue tolak ya. Masih. Cuman ya agak sombong dikit kalau nilainya kecil, bagi gue udah nggak make sense lah. Jadi waktunya mending gue manfaatin buat yang lain. Cuma kalau ada penawaran, dia bilang bos main nih, ada nilai ini berapa? Gue bilang di angka 12 gitu ya, 11 jadi gue masih ambil gitu. Jadi kalau dari bawah itu ada nih, gue kasih rekomendasi teman gue aja ya, gue oper lagi ke yang lain gitu. Bukan karena sombong, tapi emang bagi gue saat ini waktunya sudah benar-benar berharga gitu. Jadi kalau nilainya di bawah itu gue suka kasih ke teman-teman yang lain. Kan teman-teman komunitas masih banyak ya, masih cukup banyak. Begitu ceritanya kurang lebih. Ini kependekan ini nih. Ya, balik aja. Lu nanya lah, lu nanya apa? Nanya apa kan? Ceritanya terlalu gamblang. Ya, cepet ya. Ini gimana ceritanya nih? Bisa jadi ada, tadi kan nama baru yang gue baca ya, NHI sama apa tuh lagi tuh? Jadi sebenarnya kan yang utamanya tetap satu ya, tetap yang RWSI. Itu yang utama, yang mainnya di wiring lah, di kabel gitu ya. Itu masih yang utama, masih berjalan sampai hari ini. Kemudian ternyata di perjalanan gue lihat banyak peluang. Ya, salah satu peluangnya itu adalah kita banyak beli barang-barang itu, kebutuhan untuk kabel itu yang dari luar, ya, dari Taiwan, dari China, dari Jepang ya. Dan di Indonesia itu untuk beli direct ke mereka tuh sulit kalau nggak punya agent kita gitu ya. Nah akhirnya gue buka lah yang namanya Nippon Hikari NHI, itu ya ekspor impor kita mainnya. Jadi emang benar-benar datang ke sana, kita negosiasi, oke gue jadi agen lu di Indonesia deh gitu kan. Nah merekanya mau, merekanya kasih barang dengan harga yang spesial, kemudian kita pasarin lagi nih untuk pasar lokal. Karena kondisi yang terjadi itu kalau lokal beli langsung ke mereka itu setidaknya butuh 6 bulan untuk barang itu baru diterima. Gue lihat peluang di sana, kenapa enggak gue siapin satu gudang, gue modalin, gue beli dulu barangnya, gue drop di gue. Jadi lo nyetok? Gue nyetok, jadi sehingga kalau orang butuh itu kapanpun dia butuh, barangnya bisa langsung ready saat itu. Nah, peluang. Kenapa orang ketakutan ya
kita inget case beberapa tahun lalu pada saat pandemi ya, itu sampai terusan Suez berhenti gitu kan, barang nggak bisa datang, chip segala macam nggak bisa ada, itu sampai lini produksi di Indonesia itu pun kacau balau lah saat itu. Nah salah satu poinnya gue lihat itu adalah peluang, gue mulai stocking untuk barang-barang kayak gitu, barang yang reguler gue udah tahu karena gue udah cukup lama. Yang udah pasti bakal keluar. Ya, gue dari 2016 kan sudah main di dunia ini, jadi gue udah tahu mana barang yang laku, yang pasti sering dipakai di pasar, yang nggak juga stok cepet gitu ya. Nah gue mulai stocking itu, kita buat itu cukup lama, gue punya stok gudang yang besar, gue beli banyak dari luar, gue tunggu PO-nya gue kirim. Nah itu NHI kita bicara. Nah after itu kemarin ada tiba-tiba ada celutukan nih dari customer gue, Pak kita butuh manajemen stockingnya dong, kita bisa tahu barang ini ready stocknya berapa banyak, alokasinya buat ke supplier buat ke customer mana aja, biar kita punya jaminan. Nah gue buat tuh satu ERP system ceritanya, gue bikin satu ERP system yang data itu bisa dipantau online dari manapun. Sebenarnya waktu di AWSI gue udah sempet bikin ya, udah sempet jalanin. Nah cuman gue bikin sekarang, gue show ke semua customer gue, tiba-tiba banyak dari customer gue bilang ya udah kita mau develop juga sistemnya di pabrik kita, ceritanya begitu. Nah, gue bilang, itu lu promosi? Nah, gue gak promosi, gue cuma ngasih nih yang gue jalanin di gue pakai di gue, ternyata mereka tertarik. Nah gue buatlah satu perusahaan lagi yang namanya tadi JAT. JAT itu jaga akses teknologi. Jadi khususnya main ke tadi IT, karena gue gak boleh tadi kalau gue pakai NHI buat trader gue jualan sistem kan nggak boleh ya. Di Indonesia itu kan satu perusahaan punya satu bidang atau dua bidang yang udah karena gitu. Nah gue buka lagi JAT itu khusus yang tadi penerapan ERP sistem, gue develop tuh di beberapa perusahaan, gue bikin sistemnya custom ngikutin yang mereka mau ya, kayak software gitu kan. Nah kalau biasa mereka belikan softwarenya udah jadi, nggak bisa di customize gitu kan. Nah gue khusus bikin custom sesuai requestnya mereka, gue sesuaikan dengan lini bisnisnya mereka. Nah itu kita buat ya, akhirnya gue punya beberapa perusahaan, akhirnya punya beberapa perusahaan ya. Tadi gue bilang ini perjalanan yang nggak pernah gue planning gitu ya, berjalan begitu aja sampai akhirnya ya bisa kayak gini lah sekarang. Ditambah satu lagi lu baca ada SKM ya. SKM itu Surya Kabel Mandiri, itu emang dari 2016 pada saat gue bilang gue cerita gue masuk Ewindo, tugas gue di Ewindo itu kan pemasaran, marketing gitu ya. Nah begitu gue udah keluar dari Ewindo, gue pindah ke Aussie, gue balik lagi sekarang ke RWSI, gue masih punya banyak agen-agen yang jualan kabelnya gue dan masih kenal dekat. Jadi akhirnya mereka ada permintaan ke kabel, ya gue buatlah SKM, ya gue jual belinya lewat SKM, gue beli dari pabrik kabel baik di Tangerang, di Surabaya, bahkan di Bandung sendiri. Jadi lu yang ngambil dari pabrik? Ya gue ngambil dari jadi pabrik, agensi berarti ya gue jadi agen di sini, gue spreading lagi ke toko-toko, ke bengkel-bengkel gitu. Nah itu sebutnya SKM Surya Kabel Mandiri. Jadi sekarang gue jadi SKM, RWSI, JAT sama NHI. Jadi gue punya 4 perusahaan sekarang yang berjalan barengan lah kayak gitu ya. Itu yang masih running sampai hari ini, masih bisa menghidupi ya, tadi gue bilang sampai 600 orang in total ya, berkah lah buat semua gitu. Ya kalau gue pribadi dulu nggak banyak perubahan lah, masih gini-gini aja gitu kan. Mobil juga cuma wuling, Sigra gitu kan. Gayanya sekarang mentok-mentok naik Terios lah dikit gitu. Agak naikkan dikit gitu. Ya gaya nggak berubah, masih kayak gitu. Nggak ada yang berubah. Itu kalau yang kadang lo suka nanya lo Purwakarta itu ngapain? Tempatnya dulu, bukan? Ya Purwakarta nih gue cerita kapasitas di sini kita udah nggak punya nih, udah nggak cukup, mau expand di sini juga susah gitu kan. Lagian kan di sini bentuknya sewa. Nah gue punya kenalan teman-teman di Purwakarta itu yang mereka punya tanah besar, luas, gede, milik sendiri, punya gedung gede, tapi nggak dipakai. Nah, jadi gue kerja sama, yaudah gue cariin orang, kita develop nih gudang, kita jadiin factory, kita jadiin pabrik. Di sana ya sama, gue bikin kayak di sini orang proses assembling gitu ya. Jadi lebih ke kalau kita bicara subkon lah. Gue punya barang, mereka kerjain, beres mereka kerjain, mereka kembaliin ke sini, kita kirim ke customer gitu. Nah, itu punya 4-5 tempat lah di sana. Jadi akhirnya gue tiap minggu tuh pasti keliling, datengin, lihat ada kebutuhan apa di mereka, apa yang bisa di develop, mana yang kurang atau mana yang bisa lebih di upgrade gitu ya. Nah, itu yang akhirnya buat gue jadwalnya agak
panjangnya. Lu bayangin 5 tempat aja, kalau masing-masing satu hari gue datengin aja, artinya gue nggak pernah di Bandung dalam 5 hari ini gitu kan. Ya juga sih. Belum tadi gue bicara gue datang ke customer gue yang IT gitu kan, datang setidaknya seharian untuk meeting di sana kan, tampung keluhan mereka, tampung keinginan mereka, kemudian nanti kita develop gitu kan. Jadi kalau bicara jam kerja pun ya gue sampai malam sampai pagi kadang masih on gitu depan komputer gitu kan, beresin pagi ya rutinitas lagi, malam balik begitu lagi. Jadi kalau dulu mah gue bisa 24 jam pegang handphone fast respon, sekarang mah kadang begitu mau respon udah kelep di bawah ya, pas lagi santai scrolling belum gue balas gitu kan sekali. Ya sampai lu aja kemarin kan terakhir lu chat sibuk banget udah nggak gue balas lagi, tiba-tiba lu chat lagi hey gitu ya, jadi kayak mengulang sekian hari kemudian. Ya begitulah kondisinya, emang udah agak padat di waktu sih. Wah, nanti makin sulit ketemu rumah. Iya. Ya kita lihat lah perjalanannya, tapi mestinya kalau kita temenan mah kan sesibuk-sibuknya apa pasti akan nyempetin lah ya 1 atau 2 kali untuk ketemu, pasti mungkin masih ada lah. Tapi yang gue belum kesampaian sampai sekarang, sorry guys, dia udah niat beberapa kali ngajakin gue, tapi gue belum kesampaian. Gue pengen banget ngopi di sawah ya. Iya, dekat kalau dari sini. Dekat dari sini katanya. Dari puasa kemarin ngajak buka bareng, sampai hari ini gue belum pernah ke sana. Sampai mau kita muter film bareng ya, pakai proyektor, sampai hari ini gue belum ke sana. Itu utang gue ke dia nih kayaknya sebelum aku pergi ya, mestinya gue harus ke sana 1 kali. Sebelum aku kapan waktunya gitu ya. Sebelum aku pergi ya, bener kan dulu? Iya. Nah, sebelum aku pergi kayaknya mesti harus ke sana 1 kali. Itu masih jadi utang gue. Pengen banget di sana, cuma sampai hari ini ya belum kesampaian. Lo nggak tahu kenapa kayaknya sulit banget ini, padahal segitu dekat gitu ya. Dari ya weekend mungkin, apa weekend lu kepake juga? Weekend gue masih kepake juga, dan gue masih full. Jadi ya kalau gue bilang perjuangan sekarang saatnya perjuangan, tapi hasilnya pun ya kerasa lah kayak gitu ya. Ya yang benar-benar Sabtu Minggu pun even anak gua gitu, istri gua sampai bilang, lu gimana sih kok nggak ada waktu banget buat keluarga gitu ya. Nah jangan gue bilang ya mumpung masih waktunya, kesempatannya ada, udah sikat deh gitu. Karena belum tentu kesempatannya yang sama akan datang kembali kan gitu ya. Jadi kita nggak tahu lah perjalanan perjalanan hidup. Cuman bagi gua saat ini lagi momentum, gua lagi berkembang gede-gedenya, ya gua sikat deh gitu, jalan deh gitu. Ya, even lu lihat sekarang, lu sering lihat tuh kan, gua event sebulan sekali, bahkan selalu harus ke luar ya. Kemarin ke Jepang 14 hari gitu kan. Sebelum ke Jepang gua kemarin ke Vietnam, ke Thailand, China gitu ya. Nah ini nanti akhir bulan ini, Juni ini gue ke akhir Juni, awal Juli minggu pertama gue ke Kuala Lumpur. Nah jadi emang waktunya, ya gue bilang tadi kesempatannya emang sekarang lagi terbuka banget gitu ya. Ada peluang, ya gue udah gak berhitung waktu deh sekarang, babat aja sih katanya semuanya. Begitu kurang lebih. Nah dengan yang menurut gue ini kemajuan yang lumayan pesat ya dalam waktu 1 tahun. Apa lo bagi-bagi kerjaan ke keluarga lo yang di Bangka? Lebih atau enggak, nih gue modelin bikin sesuatu? Ya lebih ke sana sih, gue lebih ke investasi. Kalau kerjaan, ya lu tau lah ya, kalau kita ngajak gitu keluarga lu kerja bareng itu udah nggak, pasti gak akan pernah bener. Ya, daripada lu emosi jiwa gitu ya, sama akan munculin negative thinking orang lain terhadap lu mending lu support deh. Lu kalian mau usaha apa nih, gue support. Tapi usaha sendiri, jangan ikut gua dah gitu. Karena kalau di gua sendiri agak pantang sih kalau ngajak keluarga kerja bareng itu. Di satu sisi ya sekuat-kuatnya pressure kita nge-push ke keluarga sendiri itu nggak tetap nurani kita nggak bisa ya kayak gitu. Jadi gua lebih memilih untuk investasi ke mereka ketimbang gua ngajakin mereka bareng sih gitu. Jadi gua lebih ya supply aja bulanan, kirim sekarang mau usaha apa gua modalin gitu. Dan termasuk punya kesulitan apa ya gua bantuin, lebih ke sana aja sih. Lo kapan terakhir mudik? Gue terakhir mudik itu kemarin, akhir tahun kemarin kayaknya deh. Masih ada waktu? Oh, belum terlalu sibuk? Maksain sih 3 hari gue balik. Itu pun pas mau balik ke Bandung gak dapet tiket. Oh, Idul Fitri apa? Idul Fitri deh kayaknya. Enggak deh, Idul Fitri gue di sini. Ya akhir tahun lah, tahun baru kemarin. Pas baliknya gue gak dapet tiket, akhirnya gue pulang minta dijemput di Lampung. Ceritanya gue dari Bangka naik
speedboat gitu ya sampai ke Palembang. Dijemput di Palembang nih, dijemput di Palembang, dari Palembang naik mobil sampai Bandung. Karena pesawat nggak dapat. Dari Palembang juga nggak dapat tiket. Palembang. Jadi gua tiket dari Jakarta Bangka itu dapat. Pun udah mepet, akhirnya dapatnya cuma Garuda. Jadi yang biasa gua naik Lion Air gitu ya, naik Wings Air yang murah meriah lah gitu. Udah nggak dapat tuh full, gua dapetnya cuma Garuda. Gua berangkat, Idul Fitri kemarin. Nah, lebaran ketiga, lebaran keempat lah gua balik ke sini, tuh udah nggak dapet tiket full. Jadi akhirnya gua pulang lewat darat, nggak lewat udara. Bawa keluarga kan full, jadi pakai HS tuh gua balik. Dijemput di Palembang, Jakarta, Bandung, itu sampai hampir 2 harian lah di jalan saat itu. Kemarin ini terakhir gue balik kemarin. Itu mau siapa ada lo teh gue lupa namanya. Apis Dina. Ya lu kenal Dina juga karena Dina sempat kerja di Billy ya dulu ya. Iya. Di Billy sama suaminya Ian yang kerja jadi supirnya Bu Novi itu ya. Belum ya? Enggak. Kita Bu ya. Membantu rumah ya. Billy lah, di Billy semua. Masuk Billy ya. Di sana. Itu sama, gua juga kalau kerja ya udah gua bilang masing-masing aja, nggak ada urusan sama gua gitu kan. Billy sempet tanya kan, ini kayaknya nggak kepake gitu, ya udah balikin, nggak ada urusan sama gua gitu kan. Udah pulang di sana. Jadi nggak berharap bahwa, gua udah bilang ke Billy kan, nggak bisa lu samain bahwa lu gua kerja sama lu, gua bisa kepake sama lu gitu ya, ritme gua bisa ngikutin lu. Nah jangan lu anggap adik-adik gua atau ipar gua bisa sama dengan gua gitu. Belum tentu gua bilang, beda karakter, beda ini. Terus tolong dong lu push ya, nggak bisa gua bilang, mending lu balikin aja deh ketimbang lu maksa orang kerja yang nggak kepake gitu kan, ketimbang gua bilang mencoreng nama gua, kepercayaan lu ke gua hilang, gua bilang ya udah lu balikin deh. Dia sempat ngobrol begitu lah ke Billy gitu. Nah sekarang banyak disupport sama Billy juga sih ya, kerjaan banyak kerjaannya dia yang bisa saling lah, bisa bantu gitu kan. Itu banyak beberapa subkon yang kita dapat proyeknya pun ya dari beliau ngasih kerjain ya, dari kerjain. Nah, event dia kayak gue pengen bikin pabrik nih, gue cari mesin ini, oke berarti gue bareng masih mau bikin pabrik ya, event kayak ke Jepang kemana bareng ini jadwalnya, biar gue urusin kerjaan gue, lu urusin punya lu, kita bareng-bareng. Nah jadi bareng tuh ngurusin beberapa kali lah kesempatan bisa China gue bareng sama dia. Ini cukup lumayan lah perjalanan. Kemarin dia bingung mau ngajakin si Jul. Gue nggak ada project foto nih bang, maksudnya ya itu mau ngasih kerjaan gitu kan, project fotonya nggak ada nih, apa nih gitu. Gue mau nggak ada gimana, akhirnya kemarin ngomong cuma bisa ngajakin pas ulang tahunnya Bu Kori ya. Iya. Katanya Bu Kori kemarin udah, gue pakai area sama Jul udah. Ya kalau bicara Billy sih, dia benar-benar care sebenarnya, cuma nyariin. Dulu. Beresin dulu. Ya. Cuma nyariin momen yang pas, nyariin kerjaan yang pas buat kita tuh sulit kadang gini ya. Kalau gue mah karena emang udah hampir semua bidang gua bisa, jadi banyak nih tolong gitu, oke bisa jalan nih. Nah kalau lu sama Jul dia masih menganggapnya cuma sebatas ya per videoan gitu ya, per fotoan, desain lebih kesana dong. Ya kemarin sempet ngobrol ini, gua ada pengen proyekin lagi bikin kompronya Windows ya, bikin kompor baru. Dulu terakhir bukannya bukan itu timnya Nata. Timnya Nata ya si. Ya waktu itu kan. Tapi kan lu sempat ngambil foto-foto yang kita sampai naik ke forklift. Kayak lu foto gua itu, deh yang gua itu mah kompronya Plan 3. Oh, kompronya Plan 3 yang Rahayu ya berarti ya. Bukan yang Ewindo. Yang Ewindo mah timnya Nata. Timnya Natanya yang bikin kan. Yang sempat kita ya lu foto sampai naik forklift gitu ya ke atas ya. Lu fotoin gua di gudang. Gua punya foto itu. Gua di gudang di kabel itu dengan baju putih yang krempeng gitu ya. Si ceking gitu. Ya gua pakai kacamata aja. Dulu kacamata. Gua sebenarnya hari ini masih minus nih. Mata gua buram, lihat handphone buram, cuman dengan ritme gua yang luar biasa sekarang pakai kacamata saya ngagokan gitu. Anjing ngagokan. Benar-benar enggak enak. Kemarin istri bilang udah lasik aja. Jangan lasik. Gua takut tuh. Jangan lasik. Kurang bagus itu.
secara jangka panjang itu nanti malah ngerusak mata. Malah rusak karena lapisan korneanya diangkat kan ya, dihancurin ya. Iya. Gue semua udah kepikiran kemarin gue bilang, tapi enggak deh, gue bilang mending gue kacamata lagi deh, udah umur udah 40 lebih kan, Ya, yang kacamata. udah mau setengah abad, gue mending udah nggak apa-apa, nanti gue suatu saat gue korbanin kacamata deh. Ya dulu gue sampai seceking itu naik motor, masih motor gede gitu ya, motor Mega Pro dulu ya, Mega Pro yang dimodif depannya kayak dalang tempur kayak motor Satria. Itu masih ada kan nih motor? Udah nggak ada, gue kasih ke orang Ewindo saat itu, ke Pak Teddy, gue kasih dia YouTube, gue dapat Vario Vario 125, Vario 150 deh, 125 ya, Vario 125, motor itu gue kasih ke dia. Ya perjuangan dulu sampai tiap mau pulang atau mau pergi ngidupinnya susah gitu, didorong dulu. Itu di momen apa nih lu bisa dapat motor itu? Kan itu berarti lu masih 2000 event-event kan? ya masih event itu 2018 lah, 2018 nggak dapet sebenarnya, jadi itu ada motor tuh hadiah buat siapa lah, gue lupa. Hah? Motor hadiah? Itu motor hadiah dari bank, kemudian orangnya nggak mau pakai, jual ke gue. Terus gue bilang, ya kalau gue beli harga dealer, gue nggak mau lah, karena kalau beli harganya mending gue beli dealer dong sekalian ya kan. Dia bilang, udah nggak, lu bayar aja terserah lu berapa. Nah kita cari tahu tuh dari banknya, ngasih tahu harga modal beli ya, harga modal beli berapa. Saat itu pasarannya 16 atau 17 juta lah. Gue beli itu cuma 9 jutaan, 8,9 juta. Gue bayar cash tuh udah. Nah, tukar motor tuh saat itu gue ganti langsung. Tukar motor ya, itu gue pakai Vario-nya. Ya sempat kalau bicara sedih kan, pooling gua kejual tuh buat ngemodalin Aussie ya saat itu. Sigura gua kejual buat ngemodalin Aussie. Ya motor-motor punya 3 motor saat itu ya semuanya kita jual lah, benar-benar yang perih lah ya. AWSI yang setelah lu sendirian apa yang? Enggak, yang sebelum itu. Waktu masih bareng di Billy lah Purwakarta ya. itu. Purwakarta itu kan sampai ya Billy punya Alfa tua jual kan. Punya dulu apa yang pernah lu kontenin ini mobil putih Ya, semua yang ada di konten ya? itulah. Ya semua yang konten precious ya, dulu dicek aja deh, semua yang di konten itu semuanya hilang tak berbekas lah kayaknya. Jadi nah gue ngasih tahu nih teman-teman, lain kali kalau Arya ngajakin syuting mobil lu jangan mau ya, itu bakal kejual. Kayak gitu lah, jadi semua yang di sana tuh hilang. Truk juga di konten ya. Konten ya, truk Pali ya dulu ya. Iya, ya. Pali. Paliin truk tuh. Ya begitu, akhirnya ya kalau bicara sedihnya banyak gitu ya. Kalau kita bicara mungkin yang sedihnya nggak beres-beres lah, yang penting ya. Yeah. Sekarang kita bisa survive, kita bisa jalan lah, buktinya masih bertahan sampai hari ini lah. Malah maju menurut gue. Ya. Ini kayaknya udah mau habis. Puji Tuhan lah buat gua, satu hal yang nggak pernah gua sangka, ya salah satunya dorongan. Ya pun lu ada di semua fase itu gitu ya. Fase gua jatuhnya lu ada, fase gua naik lagi lu ada, fase gua berjalan lu ada, ya kan. Gue senang main aja. Ya, kita banyak curhat-curhat. Ya jujur dia salah satu orang yang nyariin gua investor, telepon sana sini. Meskipun gak ada yang berhasil. Namanya perjalanan ya. Kalau gua pikir ada hikmah besar di sana ya. Kalau seandainya suatu saat itu kita dapat investor dan kemudian dia join dengan gua saat ini di usaha gua yang udah semaju ini, mungkin bukan kita yang nikmatin hasilnya, mungkin investor yang nikmatin. Ya, Iya. kita masih terus sebagai pekerja. Jadi ini tuh dari yang terakhir gue datengin teman-teman gue, lu belum nggak Nggak dapat? dapat. Gua berjuang sendiri, survive sampai hari ini, dan hasilnya ya alhamdulillah bisa dinikmatin sendiri. Ya sampai gua kalau gua mau cerita gua pinjol itu udah kata orang pinjol tuh apa ngancurin lu, kalau lu manage dengan baik lu bisa selamat dengan pinjol. Even hari ini gua ulang tahun, gua dapet WA tadi dari pinjol karena gua udah sering banget pinjam ya, sampai pinjolnya WA begini nih. Nah, teman-teman bisa lihat sih, ini ada kami sama Dapur, selamat ulang tahun nih, butuh dana gitu ya. Silahkan nih, jadi sampai nomor gua tuh sudah terkenal di pinjol saat itu. Sampai ada kami itu gua sampai pinjam sampai 50 juta bos. Udah segede gitu. Segede gitu limitnya. 2-3 kali gua pinjam, gua beresin, gua pinjam beres kan 55 juta limit terakhir. Ada kami, ada Punis, hampir semua lah gua pakai ya. Yang Mega juga ya, payletternya Yap segala macam udah pakai semua tuh. Nah, orang bilang bahaya, sangat bahaya, tapi kalau lu bisa manage dengan baik dan lu pakainya untuk bisnis, nggak untuk konsumtif, ya ini nyelamatin gue sampai hari ini gue jalan. Walaupun secara hitung-hitungan gue pikir banyak banget bunga yang gue kasih ke pinjol ya.
Tapi kan itu investor. nah itu investor, tapi kan investornya tidak ngebelit gua yang tidak jalan sampai saat ini, nggak, mereka tergantungan gitu kan. Hari ini gua udah lepas dari itu semua, ya alhamdulillah nggak punya hutang kemanapun. Nah, clearing gua bisa bertahan. Even sekarang gua masih punya simpanan modal untuk payment, pembelian material di awal. Kalau dulu kan kita beli utang sebulan kemudian kita bayar kan, kalau sekarang nggak, gua udah bisa beli cash bahkan di depan. Oh, anjir. Itu historical hidup yang kita nggak pernah tahu, dan suatu saat ya gue nggak mau mungkin ada jalan apa yang bakal lu temuin yang bakal ngerubah hidup lu drastis gitu ya, tanpa bisa kita planning. Kalau kita bisa di planning mah udah kemana planningnya, yang jalannya apa gitu. Kalau di planning itu namanya pegawai. Yes. Lu tahu kapan lu naik pangkat. Iya benar ya, kapan lu gaji udah pasti tiap Iya. tanggalnya gitu ya. Itu endingnya hari ini gitu ya. Gue berharap ini masih bisa bertahan ke depan, masih makin maju dan makin banyak orang yang terbantu lah gitu.